Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Farhanuddin. Nomor induk mahasiswa 19081067172 dari kelas Biologi E semester 4. Di sini saya akan mereview sedikit materi mengenai siklus biokimia, yaitu daur nitrogen. Nah, sebelum kita membahas mengenai daur nitrogen, kita harus mengetahui apa sih dimaksud dengan siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia terdiri atas kata biologi, geografi, dan kimia, atau siklus organik anorganik. Adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali ke komponen abiotik. Siklus unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut dengan siklus biogeokimia. Siklus-siklus tersebut antara lain siklus hidrologi atau siklus air, siklus oksigen dan karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus lainnya. Artinya, siklus biokimia itu saling berkaitan dan berhubungan antara komponen biotik dengan abiotik dan kembali ke komponen abiotik. Pernahkah Anda mengenal zat yang bernama nitrogen? Tentu kata ini sudah tidak asing lagi sewaktu SMA ya, nomor atom nitrogen. Nitrogen yang terdapat di atmosfer bumi jumlahnya itu sangat banyak. Namun ketersediaannya untuk organisme terutama tumbuhan sering kurang, karena hanya mikroorganisme tertentu saja yang dapat mengikat molekul nitrogen tersebut dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Nitrogen yang terdapat dalam tanah sebagian besar merupakan organik hasil pembusukan organisme, sedangkan lainnya berasal di pelarutan bantuan air hujan dalam bentuk nitrat dan amonia, serta aktivitas adanya gunung berapi. Siklus nitrogen adalah suatu proses konveksi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Adapun tahapan-tahapan dari siklus nitrogen yaitu yang pertama, tahapan fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah suatu proses pengubahan gas nitrogen menjadi nitrogen biologis. Yang tersedia disebut dengan fiksasi nitrogen. Gas nitrogen adalah senyawa yang sangat stabil karena kekuatan ikatan rangkap 3 antara atom nitrogen dan membutuhkan energi yang cukup besar untuk memecah ikatan ini. Mikroorganisme yang berperan atau memfiksasi dalam fiksasi nitrogen ini adalah diazotrop. Sebagian besar fiksasi nitrogen dilakukan oleh bakteri pengikat nitrogen seperti Rhizobium, Azotobacter, dan Frankia. Yang kedua, proses amonifikasi. Proses amonifikasi adalah proses pembentukan amonium oleh bakteri yang hidup di dalam tanah. Selain dari hasil fiksasi nitrogen, amonium juga dapat terbentuk dari dekomposisi atau penguraian organisme yang sudah mati bagi tumbuhan ataupun hewan oleh bakteri. Selain dekomposisi sampah organik, amonifikasi juga dapat terjadi akibat aktivitas bakteri yang merubah senyawa nitrat menjadi amonium. Selain itu, proses amonifikasi suatu organisme mengeluarkan limbah atau mati nitrogen dalam jaringan adalah berupa nitrogen organik yang berupa asam amino, misalnya DNA maupun RNA. Proses yang ketiga adalah proses nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses pengubahan amonium menjadi nitrat oleh aktivitas enzim nitrogenase yang dimiliki oleh bakteri nitrifikasi. Proses nitrifikasi berlangsung melalui 2 tahap, yaitu tahap nitratasi dan nitritasi. Tahap nitritasi adalah proses pengubahan amonium menjadi nitrit oleh bakteri nitratasi seperti Nitrosomonas. Sedangkan nitratasi adalah proses pengubahan nitrit menjadi nitrat oleh bakteri nitratasi seperti Nitrobacter. Sehingga nitrifikasi adalah proses yang mengubah amonia menjadi nitrit
dan kemudian menjadi nitrat dan merupakan langkah yang penting dalam siklus nitrogen secara global. Yang keempat, asimilasi adalah proses pemanfaatan nitrat dalam proses fotosintesis. Asimilasi terjadi melalui penyerapan nitrogen dalam bentuk ion nitrat dan amonium dari dalam tanah oleh tanaman melalui suatu proses. Senyawa ion nitrogen tersebut kemudian direaksikan hingga terbentuk berbagai unsur organik seperti asam amino, asam nukleat, dan bahkan ada senyawa ion nitrogen yang disiapkan ke dalam klorofil. Proses yang keempat atau proses yang terakhir adalah denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses pelepasan nitrogen yang kembali ke udara. Proses ini terjadi di dalam tanah dengan bantuan bakteri denitrifikasi seperti Pseudomonas, Theobacillus, dan Micrococcus. Selain melalui proses denitrifikasi adalah proses yang mengubah nitrat menjadi gas nitrogen, sehingga menghilangkan nitrogen dan kembali ke atmosfer gas nitrogen dan produk akhir utama dari denitrifikasi. Siklus ini akan terus berulang hingga disebut dengan siklus nitrogen. Sumber utama nitrogen di dalam tanah berasal dari berbagai sumber. Sumber utamanya yakni dari atmosfer. Hasil dekomposisi bahan organik, loncatan listrik di udara petir, dan pupuk buatan dan pupuk organik. Nah, adapun contoh dalam siklus nitrogen yang diantaranya yaitu yang pertama, sebuah tanaman membutuhkan nitrogen dari tanah dengan menyerap melalui akar-akarnya. Nitrogen datang dalam bentuk ion nitrogen. Ketika nitrogen diserap oleh tanaman, direduksi menjadi ion nitrit. Selanjutnya menjadi amonium, ion yang dapat dimasukkan ke dalam asam amino, atom nukleat, dan ke klorofil. Yang kedua, ketika tanaman mati atau hewan mati, atau ketika sebuah pabrik atau limbah mengeluarkan hewan, nitrogen organik kemudian dilepaskan. Bakteri dapat mengkonversikan nitrogen organik ini menjadi amonium, senyawa amonia. Ini dilakukan melalui proses yang disebut dengan mineralisasi. Yang ketiga, nitrogen masuk ke lautan akibat limpasan dari air tanah atau saat hujan. Nitrogen juga dapat masuk ke laut yang melalui presipitasi atau hujan. Nitrogen dalam air mengalami fiksasi yang umumnya difasilitasi oleh bakteri disebut dengan cyanobacteria atau bakteri ganggang hijau biru. Setelah difiksasi, nitrogen dalam bentuk biologis yang tersedia di fitoplankton di laut bisa digunakan. Yang keempat, plankton mengeluarkan zat baik urea dan amonia ke dalam air. Fitoplankton dan limbah produk dapat tenggelam ke bawah, memasuki amonia pada kedalaman pada zona eufotik. Amonia dan produk limbah ini kemudian dikeluarkan dari zona eufotik dan bakteri yang hidup di bawah zona eufotik dapat mengkonveksi amonia menjadi nitrat. Konveksi ini hanya terjadi di bawah zona eufotik, di mana tidak ada cahaya karena bakteri yang melakukan konveksi tersebut dihambat oleh cahaya. Proses konveksi ini disebut dengan amonifikasi and mineralisasi. Contoh yang terakhir adalah setelah amonia diubah, nitrifikasi terjadi dan amonia menjadi nitrit dan nitrat. Pencampuran vertikal dan upwelling dapat membawa nitrat ke atas dan kemudian dapat digunakan oleh fitoplankton untuk melanjutkan siklus. Fungsi dan manfaat nitrogen antara lain. Yang pertama, siklus nitrogen yang berlangsung di alam bertujuan untuk mengubah nitrogen dari satu bentuk ke bentuk kimia lainnya yang melampirkan serangkaian proses kimia yang dibantu oleh mikroorganisme, baik itu untuk menghasilkan energi ataupun menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Dalam hal ini, tumbuhan memerlukan nitrogen untuk menghasilkan senyawa amonia yang kita makan menghasilkan DNA. Yang kedua, nitrogen memasuki ekosistem melalui dua jalur alami, yaitu melalui hujan dan debu nitrogen, dan melalui fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh mikroorganisme prokaryotik dengan kemampuan mengubah nitrogen menjadi senyawa yang dapat digunakan untuk menjadi senyawa organik bernitrogen seperti asam amino. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like,
comment, dan subscribe to my channel. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.